Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan lanjut. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono berharap IKN bisa mendapat manfaat dari Danantara yang hari ini diluncurkan ke Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa berkontribusi bagi pembangunan IKN. Adapun Danantara telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pagi ini, Senin, 24 Februari 2025. Saya harapkan saya dicuilkan sedikit untuk IKN, kata Basuki saat ditemui wartawan di sela acara Market Show Unding KPB IKN di Auditorium Kementerian PU, Senin, 24 Februari 2025. Sebab, menurut Basuki, Danantara dibentuk untuk melakukan investasi dari dividen BUMN yang ada. Mudah-mudahan IKN juga kecipratan dari program Danantara. Itu harapan kami, kata ex-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, itu. Dalam peluncuran Danantara pagi ini, Prabowo mengatakan bakal mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar 20 miliar AS dolar, atau sekitar 300 triliun rupiah ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional. Prabowo juga mengatakan Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, ujar Prabowo. Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani sebagai Kepala Badan Pelaksana, Chief Executive Officer CEO, Danantara. Ia Pak Rosan, sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025. Selain Rosan, Pandu Patria Syahrir menjadi Chief Investment Officer, CIO, atau pelaksana di bidang investasi. Kemudian, Doni Oskaria menjadi Chief Operation Officer, atau pelaksana di bidang operasional. Selain itu, Airlangga menyatakan Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas Danantara. Pak Menteri pun jadi pengawas, kata dia. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkap terdapat 5 perusahaan yang bakal melaksanakan penandatanganan kerjasama, PKS, sebagai bentuk lanjutan komitmen investasi pembangunan Ibu Kota Negara. IKN, Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa komitmen investasi awal dari 5 perusahaan tersebut bakal mencapai 1,25 triliun rupiah. Dan pagi hari ini kita saksikan 5 lagi pelaku usaha yang akan menandatangani PKS permohonan lahan 5 perusahaan anak bangsa dengan nilai investasi estimasi awal yang dikomitmenkan 1,25 triliun rupiah. Jelas Agung dalam agenda Market Show Unding PPP IKN, di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Lebih lanjut, Agung membocorkan bahwa investasi 5 perusahaan itu bakal mendukung pembangunan kawasan mixed use development mulai dari hotel, area perkantoran dan juga universitas. Agung menekankan, komitmen investasi tersebut bakal melengkapi ekosistem perkotaan di Ibu Kota Nusantara khususnya KIP yang ditargetkan bakal mulai beroperasi menjadi kota politik pada 2028. Ini bentuk infrastruktur di IKN yang terus berjalan, bahkan makin maju dan KIP 1B dan 1C ini juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya tahun ini juga bersamaan antara infrastruktur yang dibangun pemerintah dan investor, tegasnya. Sebelumnya, OIKN tercatat membidik investasi tembus 60,93 triliun rupiah. Di mana, target investasi itu diharapkan dapat diwujudkan lewat skema KPBU. Jadi 2025 ini tadi yang kunci, untuk direalisasikan, memang target KPBU tadi, kata Agung. Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai 60,93 triliun rupiah itu bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak. Dia juga menyebut, pihaknya saat ini tengah mengusahakan investasi IKN untuk pembangunan multi-utility tunnel, MUT, dan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, senilai 40 triliun rupiah.
Nah, KPBU targetnya saat ini dari segi angka ada 60 triliun rupiah untuk perumahan dan sekitar 40 triliun rupiah itu untuk mood dan jalan, ujarnya. Lanjut. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, terus menunjukkan progres yang signifikan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sekitar 200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam proyek pembangunan di IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan hal itu, usai acara Nusantara International Partners Visit, NIP, 2025, di IKN. Jumat, 15 Februari 2025. Menurut Basuki, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga telah mengecek bahwa ada 200 tenaga konstruksi untuk proyek perumahan di IKN yang bekerja. Sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait anggaran, namun dengan adanya restrukturisasi, masalah tersebut telah terselesaikan dan para tenaga konstruksi dapat kembali bekerja. Memang kemarin ada misunderstanding. Tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, sudah kembali lagi, ujar Basuki. Terkait anggaran, Basuki menjelaskan, terdapat 2 sumber anggaran pembangunan IKN, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum, PU, dan Otorita IKN. Jadi anggaran untuk pembangunan IKN itu ada 2. Satu di Kementerian PU, satu di OIKN, jelasnya. Kementerian PU bertugas melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya pada tahap I periode 2022 hingga 2024, dengan anggaran tersisa 14,87 triliun rupiah. Sementara Otorita IKN mengerjakan yang baru yakni tahap 2 periode 2025 hingga 2029 yakni menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2028 nanti, IKN menjadi ibu kota politik. Otorita IKN sendiri memiliki 3 skema pembiayaan untuk pembangunan IKN, yaitu yang bersumber dari APBN dan sudah disetujui Presiden sebesar 48,8 triliun rupiah. Kemudian kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, yang akan dikerjakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya dengan nilai 60,93 triliun rupiah. Dan skema ketiga adalah investasi swasta murni untuk perkantoran dan lainnya sebesar 6,9 triliun rupiah. Jadi 3 skema pembiayaan ini yang akan kami lakukan di IKN, pungkasnya. Lanjut. Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN, di Indonesia memasuki tahap kedua setelah adanya penambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah. Meski sebelumnya terdapat pemangkasan pada daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA, IKN, yang awalnya sebesar 6,3 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah, proyek ini tetap dilanjutkan. Pembangunan tahap kedua direncanakan berlangsung selama periode 2025 hingga 2029. Kepala Otorita IKN, OIKN, Basuki Hadimulyono, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran ini merupakan respons dari dukungan Presiden Prabowo Subianto dan menteri-menteri terkait. Total anggaran yang kini direncanakan mencapai 14,4 triliun rupiah, yang adalah bagian dari total anggaran IKN sebesar 48,8 triliun rupiah. Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah, sehingga total mencapai 14,4 triliun rupiah, yang mana ini bagian dari 48,8 triliun rupiah, terang Basuki saat ditemui wartawan setelah rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, Rabu, 12 Februari 2025, dikutip dari CNBC Indonesia. Pendanaan untuk proyek IKN tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan investasi swasta. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, KPBU, diproyeksikan akan menghasilkan nilai investasi yang signifikan. Untuk tahap kedua, terdapat tambahan dari kerjasama ini sebesar 60,93 triliun rupiah serta investasi swasta senilai 6,49 triliun rupiah. Berikut data 6 proyek yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dari sumber KPBU, 1 pembangunan perumahan dan apartemen oleh pengembang yang berbeda.
Di antaranya adalah 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen yang dikerjakan oleh PT Intiland Development Tbk, DILT, dengan nilai investasi 33,03 miliar rupiah. Dua PT Nindya Karya berencana membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi sebesar 2,6 miliar rupiah. Ada juga 8 tower apartemen oleh PT Perintis Trinity Property Tbk, TRIN, dengan nilai investasi sebesar 2,5 miliar rupiah. 4. Ijemcek membangun 20 tower apartemen senilai 3,4 miliar rupiah. 5. Terdapat 10 tower apartemen oleh Maxim Global Berhad yang bernilai 4,4 miliar rupiah. 6. PT Ciputra Nusantara juga melakukan investasi senilai 5 miliar rupiah dalam membangun 10 tower dan 20 unit rumah tapak. Selain proyek di atas, terdapat 7 proyek KPBU yang saat ini dalam tahap penyiapan, yaitu 1. Ada 6 proyek pembangunan infrastruktur jalan dan MUD dengan estimasi panjang mencapai 138,6 km. 2. Kemudian, ada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, oleh Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar dengan kapasitas 200 MW, MW, senilai 300 juta AS dolar. Anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun merupakan anggaran pembangunan tahap 2 yang akan dilaksanakan pada periode 2025 hingga 2029. Putusan ini didasari hasil rapat terbatas, RATAS, pada 1 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran otorita IKN Rp48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun, imbuh Pak Basuki dalam keterangan yang diberikan. Lanjut pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN, di Indonesia. Memasuki tahap kedua setelah adanya penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun. Meski sebelumnya terdapat pemangkasan pada daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA, IKN, yang awalnya sebesar Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun, proyek ini tetap dilanjutkan. Pembangunan tahap kedua direncanakan berlangsung selama periode 2025 hingga 2029. Kepala Otorita IKN, OIKN, Basuki Hadimulyono, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran ini merupakan respons dari dukungan Presiden Prabowo Subianto dan menteri-menteri terkait. Total anggaran yang kini direncanakan mencapai Rp14,4 triliun, yang adalah bagian dari total anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun. Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp48,8 triliun, terang Basuki saat ditemui wartawan setelah rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, Rabu, 12 Februari 2025, dikutip dari CNBC Indonesia. Pendanaan untuk proyek IKN tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan investasi swasta. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, KPBU, diproyeksikan akan menghasilkan nilai investasi yang signifikan. Untuk tahap kedua, terdapat tambahan dari kerjasama ini sebesar Rp60,93 triliun serta investasi swasta senilai Rp6,49 triliun. Berikut data 6 proyek yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dari sumber KPBU, 1 pembangunan perumahan dan apartemen oleh pengembang yang berbeda. Di antaranya adalah 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen yang dikerjakan oleh PT Intiland Development Tbk, DILT, dengan nilai investasi Rp33,03 miliar. Dua PT Nindya Karya berencana membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi sebesar Rp2,6 miliar. 3 Ada juga 8 tower apartemen oleh PT Perintis Trinity Property Tbk, TRIN, dengan nilai investasi sebesar Rp2,5 miliar. 4. Ijemcek membangun 20 tower apartemen senilai Rp3,4 miliar. 5. Terdapat 10 tower apartemen oleh Maxim Global Berhad yang bernilai Rp4,4 miliar. 6.
PT Ciputra Nusantara juga melakukan investasi senilai 5 miliar rupiah dalam membangun 10 tower dan 20 unit rumah tapak. Selain proyek di atas, terdapat 7 proyek KPBU yang saat ini dalam tahap penyiapan, yaitu 1. Ada 6 proyek pembangunan infrastruktur jalan dan MUD dengan estimasi panjang mencapai 138,6 km. 2. Kemudian, ada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, oleh Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar dengan kapasitas 200 MW, MW, senilai 300 juta AS$. Anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun merupakan anggaran pembangunan tahap 2 yang akan dilaksanakan pada periode 2025 hingga 2029. Putusan ini didasari hasil rapat terbatas, RATAS, pada 1 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran otorita IKN Rp48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun, imbuh Pak Basuki dalam keterangan yang diberikan. Lanjut. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Proyek yang menjadi warisan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini tetap dibahas dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menilai Prabowo sepertinya sangat serius meneruskan pembangunan IKN. Terlihat dari adanya alokasi anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025 hingga 2029 yang mencapai Rp48,8 triliun. Prabowo melaksanakan perintah undang taat pada konstitusi kan, yang sudah ditetapkan mengenai IKN. Nah itu beliaunya berusaha keras meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa termasuk investor bahwa IKN itu lanjut, ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, 24 Januari 2025. Ada upaya untuk menambah anggaran, sambung dia. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden, Perpres, yang mengubah status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus. Meskipun perpindahan fisik ibu kota belum sepenuhnya terrealisasi, regulasi ini menjadi acuan dalam mempersiapkan pembangunan IKN. Hanya masalah perpindahannya yang belum. Karena ini masih menyiapkan infrastrukturnya, ujar dia. Lebih lanjut, Trubus juga mengingatkan agar pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada investor swasta dalam proyek ini. Ia menilai konsep kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, KPBU, akan lebih efektif, dengan pemerintah tetap memegang kendali penuh. Jangan terlalu banyak melibatkan investor swasta, karena IKN harus tetap menjadi kewenangan pemerintah, ujar Trubus. Trubus optimistis bahwa cita-cita menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 semakin nyata. Ia menilai bahwa dengan berbagai langkah yang diambil, pembangunan IKN akan tetap berjalan meskipun secara bertahap. Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia, PPI, Adi Praitno, proyek IKN tidak lagi menjadi program prioritas Presiden Prabowo, meski tetap dilanjutkan. Dia menilai bahwa Prabowo lebih memfokuskan perhatian pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti makan bergizi gratis, MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program rumah rakyat. Secara politik pindah ke IKN itu tak terlihat prioritas, skala prioritasnya mulai dikurangi.
Karena pemerintahan Prabowo sepertinya lebih memprioritaskan program merakyat yang membutuhkan anggaran besar, ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, 24 Januari 2025. Per hari ini parlemen dan partai tak seheboh dulu urusan IKN. Kelihatan landai dan tak terlampau sesemangat parlemen dulu. Dari segi pembicaraan pun juga mulai sepi tak seramai dulu, sambung Adi. Adi justru menyarankan Prabowo meninjau kembali urgensinya untuk melanjutkan pembangunan IKN mengingat banyak program strategis lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Keberlanjutan proyek IKN, menurutnya, dapat memberikan citra positif bagi Prabowo asalkan tidak mengganggu program-program prioritas lainnya. Jika IKN mengganggu program-program lain, itu bisa berisiko negatif bagi citra Prabowo di mata publik. Tapi yang jelas ini tuh sangat kentara warna Jokowi. Publik berharap Prabowo lebih menonjolkan program utama dan unggulan Prabowo, ujar Adi. Lanjut pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur masih terus berjalan. Seperti apa sih progresnya hingga akhir tahun ini? Menurut PLT Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hasumadilaga, hingga 12 Desember 2024, perkembangan proyek IKN Batch 1 sudah mencapai 96%, Batch 2 di angka 77%, dan Batch 3 hampir mencapai 30%. Data dari UIKN juga menunjukkan ada sekitar 109 paket pembangunan yang dibiayai APBN sejak 2020, dengan keseluruhan progres mencapai sekitar 61%. Per 12 Desember, Batch 1 sudah hampir 97%. Pak Kepala UIKN juga selalu bilang sudah lebih dari 95%, ujar Danis saat ditemui Detikcom di kantor UIKN, Jakarta, pada Selasa, 17 Desember 2024. Danis juga memaparkan beberapa proyek besar yang sudah rampung menjelang akhir tahun ini, seperti Bendungan Sepaku Semoy, Intake Sepaku, Embung Mentawir, embung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan Sumbu Kebangsaan sisi barat serta timur. Meskipun demikian, ada beberapa proyek yang masih berlanjut hingga 2025, salah satunya adalah Gedung Kemenko 2. Memang ada beberapa proyek yang masih harus diteruskan tahun depan. Contohnya seperti Kemenko 2, yang sedikit tertunda karena ada proses retender, jelasnya. Pada 12 Desember, beberapa gedung pemerintah sudah menunjukkan progres yang signifikan. Misalnya, Kemenko 1 sudah mencapai 94,4%, Kemenko 3 hampir 96%, dan Kemenko 4 sudah 95,4%. Namun, untuk Kemenko 2, progresnya masih berada di angka 74,5%. Sementara itu, pembangunan Istana Wakil Presiden juga masih berlangsung, dengan progres mencapai 23,87% pada 12 Desember. Danis juga menyebutkan beberapa proyek yang ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, antara lain Gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Rumah Tapak Jabatan Menteri, RTJM. Secara keseluruhan, meski ada beberapa proyek yang berlanjut hingga tahun depan, pembangunan IKN menunjukkan kemajuan yang signifikan dan diharapkan dapat selesai sesuai target. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.